Di tengah upaya pencapaian target swasembada pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan keputusan Presiden yang berisi pemberhentian Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Posisi Kepala Bappenas akan dijabat langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 116P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional yang ditekan Prabowo pada tanggal 9 Oktober 2025. Melalui Kepres nomor 116 ini, Presiden secara resmi memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Dalam Kepres juga disebutkan Arief Prasetyo Adi diberhentikan dengan hormat, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan Kepala Bappenas. Dalam Kepres terbaru ini juga disebutkan bahwa Presiden mengangkat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkan keputusan Presiden yang ditandatangani pada 9 Oktober 2025 dan mulai berlaku 10 Oktober lalu, secara resmi pimpinan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas langsung di bawah pimpinan Menteri Pertanian. Tugas penting Kepala Bappenas adalah mewujudkan swasembada pangan dan melakukan pemerataan ketersediaan pangan di seluruh daerah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, harga beras di Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga minus 0,13% pada bulan September 2025. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai signal kuat keberhasilan peningkatan produksi nasional. Selain itu, menurut Amran, produksi beras nasional saat ini telah mencapai 33,1 juta ton dari Januari hingga November 2025. Kemudian pada Desember mendatang kemungkinan mencapai 34 juta ton. Atas capaian tersebut, Amran yakin bahwa Indonesia akan mencapai swasembada beras dalam waktu 3 bulan ke depan atau pada akhir tahun 2025. Beras terjadi deflasi, yaitu minus 0, saya ditunjukkan datanya, minus 0,13%. 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September, di saat paceklik. Begitu juga produksi kita, alhamdulillah sekarang sudah 33,1, dan bulan depan insya Allah akhir tahun nanti itu minimal 34 juta ton. Ini kabar baik untuk petani Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri terkait untuk mencari skema pendanaan baru untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Prasetyo menilai keberadaan WUSH telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta-Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa, yakni Surabaya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak membayar utang kereta cepat Indonesia-Cina menggunakan dana APBN. Menurutnya proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak.
Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Manuver Menteri Purbaya untuk tarik uang dari para pengemplang pajak dalam 1 tahun jadi tugas berat. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo bersama ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Karena tadi target 8% yang tadi Pak Wijayanto sampaikan adalah sebuah pencapaian yang luar biasa kalau itu terjadi, Pak. Perlu kerja luar biasa. Nah, pertanyaannya beberapa kerja-kerja Pak Purbaya ini kan banyak yang disebut sebagai sebuah gebrakan begitu. Salah satu ini juga adalah tentang pengemplang pajak, mencoba dikejar Pak Purbaya dengan mempertimbangkan pembatalan teks amnesti dari sisi fiskal. Menurut Pak Wijayanto, bagaimana melihat perubahan pendekatan ini? Jadi teks amnesti itu sebaiknya jangan dilakukan. Teks amnesti jangan dilakukan? Karena begini, ketika kita menjalankan teks amnesti jilid 1, itu janji pemerintah adalah tidak akan ada teks amnesti lain. Sehingga ini kebijakan yang kredibel, semua orang berbondong-bondong untuk memanfaatkan. Tetapi ternyata ada teks amnesti 2. Orang sudah mulai berpikir, ini pemerintah jangan-jangan suatu saat ada teks amnesti lain. Artinya bisa saja nanti ada lagi. Ada lagi. Kalau begitu melanggar nggak apa-apa. Nanti akan ada di pintu masuk dan itu dibukakan melalui teks amnesti. Nah, menurut saya daripada kita laksanakan lagi teks amnesti jilid 3 yang dampaknya adalah kredibilitas pemerintah itu runtuh, menurut saya jangan. Karena upaya mendisiplinkan pembayaran pajak, upaya mendisiplinkan upaya-upaya money laundry, itu menjadi tidak akan mempunyai kredibilitas. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu bagus, walaupun masuk dalam prolegnas. Kalau menurut saya, mohon jangan. Kita dorong terus ini Pak Purbaya supaya mempunyai kekuatan untuk mempertahankan opininya. Kemudian tadi yang kedua tentang apa selain teks amnesti? Tentang pengemplangan pajak, kemudian juga pengemplang pajak. Saya rasa istilahnya harusnya bukan pengemplang pajak, tapi penunggak pajak. Penunggak pajak. Karena banyak di antara mereka itu yang sebenarnya ingin membayar tapi ekonomi sulit, tidak punya uang. Nah, ada 600 triliun nilainya dari sekitar 200 wajib pajak. Pak Purbaya mengatakan akan tertarik 60 triliun dalam 1 tahun ini. Menurut saya itu adalah statement yang terlalu agresif gitu ya. Bisa tertarik 30%, 50% saja sudah alhamdulillah. Faktanya dalam sebulan ini kan baru tertarik sekitar 8 triliun.